Ya, alasan saya tidak mau berpolitik itu karena satu, saya tidak masuk serikat pekerja. Yang kedua, saya tidak paham tentang partai buruh. Yang ketiga itu karena berpolitik itu harus membutuhkan duit yang banyak, Mas. Begitu. Oke, kawan-kawan semua, selamat malam. Hari ini malam Jumat. Hari ini kita libur karena tanggal merah. Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Bertepatan dengan itu kita bakal membuat satu podcast yang bikin pemuda atau pekerja kita tentunya lebih paham lagi tentang politik, tapi kita pengen tuh mendengar dari sisi yang kontra gitu. Nah, narasumber kali ini kita pengen bener-bener yang anti politik gitu, buruh tapi anti politik, ya. Bagaimana kisahnya atau ceritanya nanti coba seperti apa tanggapannya. Kalau saya kan sebagai aktivis serikat pekerja yang udah pro banget tentang buruh berpolitik. Nah, sekarang kita panggil langsung narasumber pertama kita di podcast ini, podcast yang belum ada judulnya, ya, belum ada judulnya. Kita masih bingung buat ngasih judul apa. Nah, nanti kalau teman-teman punya ide judul yang bagus, kita minta saran teman-teman yang bagus, nanti bakal kita jadiin judul buat podcast ini. Oke, kita langsung sambut aja narasumber pertama kita, Mas Eko Puji Haryadi. Malam, Mas. Malam. Gimana? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Mas Eko ini kerja di mana, Mas, sebelumnya? Saya itu dulu kerja di pabrik di kawasan Egypt. Kawasan Egypt. Iya, elektronik. Oke. Tinggal di mana, Mas, sekarang? Tinggalnya di Ciantra, Mas. Ciantra. Iya. Oke. Mas Eko ini kan kita undang ke sini. Iya. Gue tuh pengen nanya ke Mas Eko tentang politik. Kenapa Mas Eko ini anti politik tuh? Iya. Padahal kan saya yang serikat buruh, aktif di serikat buruh nih, pengen tuh buruh tuh masuk parlemen gitu. Nah, Mas Eko tuh nggak mau, kenapa? Ya, alasan saya tidak mau berpolitik itu karena satu, saya tidak masuk serikat pekerja. Yang kedua, saya tidak paham tentang partai buruh. Yang ketiga itu karena berpolitik itu harus membutuhkan duit yang banyak, Mas. Begitu. Kalau masalah masuk ke serikat nih, Mas, ya, kenapa nggak mau ikut serikat? Emang rugi ya? Ya, menurut saya sih tidak. Kalau nggak rugi, kenapa nggak mau masuk? Perjuangan serikat pekerja kan udah luar biasa banyak ya, Mas, ya. Contohnya upah buruh ya. Iya, paham Upah saya. buruh tiap Iya. tahun kan naik gara-gara ya serikat buruh gitu yang minta Iya. sama pemerintah, ya kan? Terus masalah jaminan sosial, BPJS itu bisa lahir tuh karena pergerakan buruh gitu. Lantas apa gitu yang Mas Eko nggak pengen terjun ke serikat pekerja itu kenapa? Ya itu. Apakah nggak ada kesempatan, atau mungkin dari perusahaannya yang nggak ngasih jalan mungkin, atau seperti apa? Nah, karena itu kita di perusahaan itu tidak ada boleh anggota yang masuk serikat pekerja, Mas, begitu, Mas. Berarti parah berarti perusahaan. Iya, kita sudah diancam dari perusahaan itu. Jangan ada yang mengikut di perserikat pekerja, serikat pekerja, Mas.
Jadi dari perusahaan Iya, melarang karyawannya buat masuk masuk ke serikat serikat pekerja. pekerja. Itu ada undang-undangnya tuh Mas. Hmm. Sebenarnya kalau perusahaan yang menolak adanya serikat pekerja itu ada hukumannya loh. Hukumannya apa, Ada Mas? undang-undang itu. Bisa aja pidana itu perdata. Jadi udah dijamin itu sama undang-undang tahun 2013 nomor 28 bahwa serikat pekerja itu dijamin bahwa kita tuh bebas untuk berserikat. Ada undang-undangnya. Coba nanti Mas Eko pulang bisa bukalah undang-undang nomor 28. Itu satu. Terus yang kedua tadi apa? Masalah Saya tidak paham dengan partai buruh. gak paham tentang partai buruh. Iya. Nah, kalau masalah partai buruh Mas, ya, saya sebagai aktivis pekerja ya, kita udah sering banget melaksanakan aksi-aksi demonstrasi nih. Ya enggak? Iya. Mas Eko tahu, pasti tahu lah, pernah Paham. nonton TV, Paham. pasti sering banget tuh buru-buru Muncul di TV ya. kan? Tapi kita sering demo, tapi suara kita tuh nggak pernah yang sampai didengar atau ada yang dari presiden langsung turun ikut kita demo, apa sih yang kita suarakan, nerima kita tuh nggak ada gitu. Karena hal itulah kita pengen tuh ada salah satu dari buruh itu masuk ke parlemen, bikin kebijakan. Jadi kita nggak bakal tuh nanti kalau sampai partai buruh ini masuk ke pemerintahan, Iya. otomatis kita suara itu nggak di luar lagi, tapi suara-suara kita tuh udah ada di dalam gitu. Oh, begitu Mas. Intinya itu. Terus apa? Alasan yang paling valid, selama saya demonstrasi, saya masuk perusahaan pertama kali itu di Aisin 2011, terus masuk ke Epson 2011. Dari 2011 saya udah ikut demonstrasi yang namanya Jam Hostum lah, yang dulu itu anti masalah outsourcing. Kita tuh 2012 sampai nutup tol di Bekasi itu menghapus outsourcing, tapi di tahun ini malah Omnibus Law mengesahkan adanya outsourcing. Kontrak yayasan, magang, itu di 2012 sudah kita demo besar-besaran itu, tapi sekarang malah disetujui sama pemerintah. Nah dari demo-demo itu, demo BPJS lah, demo-demo upah, ada partai yang ikut demo bareng sama buruh? Tidak ada. Gak ada kawan. Kalau teman-teman lihat atau lihat di TV atau ikut bahkan aksi di situ, pernah nggak ngelihat salah satu bendera partai politik yang ikut demo bareng kita? Gak ada. Gak ada yang menyuarakan tentang buruh itu, gak ada. Makanya kita tuh harus tuh bikin partai politik sendiri. Itu yang bikin kita kecewa. Selama ini gak ada partai politik yang mendukung suara-suara buruh. Itu Mas Rijal, pentingnya buruh berpolitik itu. Kebijakan-kebijakan yang mendukung buruh bakal masuk tuh ke pemerintahan. Itu Mas Eko. Oke. Kalau masalah uang yang tadi Mas Eko tanyakan, ya otomatis kan berpolitik itu kita harus mempunyai uang. Karena buat berkampanye. Ya betul kan Mas? Ya emang kita nggak tutup mata ya. Politik harus butuh uang. Kita konsolidasi pun harus nyediain kopi ya kan, gorengan kan. Tapi kan kita udah terbiasa ketika kita masuk ke serikat pekerja, kita udah terbiasa iuran, ya enggak? Nah dari iuran-iuran itulah kita bangun namanya partai buruh. Jadi kalau dia nanya sumber dananya mana sih partai buruh itu? Ya dari iuran serikat pekerja, iuran anggota-anggota serikat pekerja. Gitu Mas. Kalau masalah dana segala macam, kita udah terbiasa Mas. Iuran tiap bulan potong gaji,
Itu udah biasa. Jadi makanya alhamdulillah Partai Buruh ini udah lahir tahun kemarin 2021. Kita sangat mendukung tuh. Makanya kita sampai hari ini nggak main-main tuh masalah politik. Itu Mas. Oh gitu. Iya, Oke, kalau oke. masalah dana seperti itu. Soalnya kan sekarang apa-apa tuh money politik, Mas. Ya Ya. kan? Nah itu tuh. Jadi Sekarang kita kan. serba salah. Ya. Terus gini. Kalau kita bicara masalah politik ya. Iya. Sekarang kan banyak yang kita lihat data. Ya banyak pemilih-pemilih dari kalangan anak muda nih. Ya Iya kan? benar ya. Anak muda yang udah nggak awam lagi tentang media sosial. Ya enggak? Iya benar. Ya, kawan-kawan pasti inilah ya. Kawan-kawan yang melihat podcast ini pasti udah banyak main media sosial nih. Pastinya. Pasti tahu nih gimana sih huru-hara pemerintahan saat ini, ya kan? Tentang IKN lah, ya kan? Tentang subsidi yang bakal dihapus lah. Kemarin harga BBM bakal naik, segala macem. Teman-teman bisa nilai lah. Kita pengen tuh teman-teman yang lihat podcast ini bisa belajar tuh melek politik gitu, nggak buta politik gitu. Iya benar Mas. Pengen tuh nggak buka politik, kita pengen tuh teman-teman tahu terus cari tahu gitu, politik mana sih yang bagus, iya benar, partai politik mana sih yang pantas kita dukung gitu. Nah itu pesan saya itu. Mungkin dari Mas Eko ada pesan buat teman-teman kita yang ngelihat podcast ini. Silakan Mas Eko. Ada yang mau disampaikan? Ya menurut saya sih untuk kalian semua harus paham itu berpolitik itu apa dan harus tahu apa tentang politik itu bagaimana ya kan caranya, terus ya dan lain-lain lah tentang berpolitik. Oke, begitu saya Mas yang saya bisa sampaikan. Ya mohon lebihnya saya banyak apa kata-kata yang tersinggung Anda sebagai apa? Yang sebagai apa? Di dalam dan kita jangan tutup dulu masih lama ini. Santai dulu ya. Tapi dulu ya saya minum. Oke, saya minum ya. Oke. Udah mau kabur aja Mas Eko nih. Karena dari tadi saya nasrat Mas. Sama AC itu enggak. Iya, AC. Iya, enggak. AC kayak panasnya. Minum Mas. Minum dulu Mas, santai. Labelnya bagus ini. Bagus Mas. Ini minuman disponsori sama Haji Abdul Bais ya. Teman-teman yang tinggal di Purwakarta, Karawang, Bekasi, nanti di 2024 tanggal 14 Februari coblos nih. Haji Abdul Bais ya, nomor 1 dari Partai Buruh. Nah itu Haji Abdul Bais itu daftar sebagai apa Mas ya? Oke. Kebetulan Mas Eko nanya tentang Pak Haji Bais. Iya. Sekalian saya mau apa ya? Memperkenalkan lah, promosi lah ya Mas ya. Jadi Pak Haji Bais ini sekarang ngejabat sebagai Ketua Serikat Pekerja di Epson. Ya. Yang kedua beliau menjabat sebagai Ketua SPEE se-Indonesia. SPEE itu Serikat Pekerja Elektronik Elektrik. Yang di dalamnya termasuk tuh PLN. Itu termasuk SPEE. Ya. Itu beliau sebagai ketum. Terus yang ketiga beliau juga jadi Ketua Kemenangan Bapilu di Partai Buruh. Nah, track recordnya kalau saya kan tim ses ya ibaratnya ya. Tim ses juga, terus juga jadi pekerja juga di Epson. Nah, ngerasain langsung gimana beliau memimpin serikat pekerja, kesejahteraan apa yang saya dapat di Epson itu luar biasa.
sekarang gaji di Epson itu bisa dibilang gaji terbesar se-Indonesia untuk lulusan SMA. Jadi teman-teman yang baru lulus masuk Epson itu sangat beruntung. Jadi gaji terbesar, gaji pokoknya luar biasa besar. Jadi luar biasa lah. Pak Haji Bais inilah salah satu yang jadi perencana untuk banding lah dengan manajemen gitu, bipartit dengan manajemen. Nah hasilnya salah satunya itu upah paling besar se-Indonesia karena Pak Haji Bais. Oh begitu, karena beliau. Karena beliau. Iya. Jadi kalau menurut saya layak banget gitu, layak banget untuk jadi pemimpin kita gitu. Apakah pasti dia 2024 memasuki legislatif untuk Partai Buruh di Dapil 7 ya Mas? Dapil 7 ya? Nah sekarang ini Pak Haji Bais itu mendaftar sebagai calon legislatif DPR RI Dapil 7 Jawa Barat. Nah itu kawasannya kayak Karawang, Purwakarta, sama Bekasi. Nah kita pengen tuh yang ngerasain itu bukan cuman saya doang sama pekerja Epson, pimpinan beliau gitu. Jadi kita pengen masyarakat Purwakarta, masyarakat Karawang dan Purwakarta itu merasakan juga kepemimpinan beliau gitu. Nantinya kebijakan-kebijakan yang turun tuh semoga aja bakal pro terhadap masyarakat kecil. Itu Mas. Apakah beliau ini amanah? Soalnya kan kita tidak mau terulang kembali Mas, karena partai-partai lain kan sudah namanya kan tahu sendiri lah Mas. Ya kan tentang DPR RI, partai-partai lain kayak gimana menurut Mas? Ya kan, apakah beliau ini amanah? Apa enggak ya? Iya. Ya. Kalau menurut saya pribadi kan gabung sama Serikat Epson itu udah 2011 sampai sekarang 2023. Udah 12 tahun lah kerjasama bareng, dipimpin sama beliau Pak Haji Bais ya. Selama 12 tahun ini kas Epson aja, kas PUK aja tiap bulan tuh transparan Mas. Tiap bulan tuh kas PUK ditontonin tuh di Mading. Jadi dikasih tahu ya? Dikasih tahu tiap bulan. Pakai proyektor. Transparan itu. Jadi pengeluaran PUK atau segala macam ketahuan lah di situ ya. Semua anggota bisa ngeliat gitu. Jadi nggak ada saling mengumpat tentang pengeluaran itu. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang beliau terbuka banget gitu. Masalah pembiayaan apa segala macam, terus beliau sangat terbuka. Karena uang itu kan berpengaruh ya. Terus apalagi yang saya kenal, beliau itu sangat agamis orangnya. Sering, walaupun kesannya PUK Epson itu bisa dibilang, kalau saya nanya ke PUK yang di luar lain ya PUK lain tuh PUK Epson mah PUK syariah gitu. Sempat ada yang bilang seperti itu, karena emang aktivitas-aktivitas yang dilakukan PUK itu gak jauh dari agama gitu. Kayak pengajian itu sering banget, maulid itu kerjasama sama PUK. Di PUK, di perusahaan, bahkan di luar itu sering banget. Makanya insya Allah lah beliau amanah insya Allah. Gitu Mas Eko. Ada lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya mungkin sampai situ aja Mas. Nanti kan kita bisa komunikasi tentang manajemen kita. Kenapa sih anggota-anggotanya dari perusahaan ini tidak boleh mengikut ke serikat pekerja? Nanti kayak saya komunikasi lah dengan manajer atau HRD di perusahaan kami. Ya kan, kenapa sih alasannya perusahaan ini tidak membolehkan anggotanya atau karyawannya untuk berserikat? Berserikat. Ya. Teman-teman, kalau saran saya sih, Masnya bisa kumpulin
Anggota ya. anggota. Iya. Kumpulin dulu lah orang-orangnya berapa Karyawannya orang ya, yang ya. mau berserikat. Terus teman-teman sama Mas Eko itu bisa pergi ke Tambun, ke kantor Nah, KC. Itu posisinya di mana Mas kantor KC itu? Nah itu di Kompas, Oh. Kompas Tambun. Mas Eko kalau tahu Kompas Tambun tuh, Iya. Kompas Tambun, lurus sedikit ada sekolah Yapin di belakangnya. Oh, belakang sekolah Nah, Yapin. Ya, Mas Eko nanti sama teman-teman bisa diskusi di sana, minta arahan seperti apa, bagusnya. Nah, nanti pasti bakal diarahin lah, gampang ngarahin biar teman-teman tuh bisa berserikat, biar Iya. ada intinya kan ketika teman-teman berserikat itu pengennya kan punya perjanjian kerja bersama ya, Iya, benar. ya kan? Biar kebijakan itu nggak Karena cuma kan kalau- melulu perusahaan yang bisa ngasih kebijakan, tapi dirundingkan sama karyawan. Nah, Intinya karena kan kan kalau kita nggak punya PKB itu kan Iya. ya perusahaan tuh semaunya dia, ya kan Mas? sewenang-wenang. Iya, apa-apa itu apalagi kan sekarang kan zamannya Omnibus Law ya. Ya. Nah, apa-apa itu magang dan magang. Gitu Mas. Apalagi di PT saya juga kayak gitu Mas. Aduh. Omnibus Law itu udah masuk PT saya. Oke, Bu. Omnibus Law kalau kita ngomongin Omnibus Law panjang banget deh, Iya. ya kan? Nggak mungkin Ngomongin cepet ya. nggak seperti ini nih. Iya. Waktunya udah malam juga, ya. Nggak Sekarang, mungkin. Iya, jadi kita akhiri aja Mas Eko ya. Iya. Mungkin nanti kita bakal obrolin lagi masalah Omnibus Law, seru Oh, banget pastinya nanti iya. kan. Masalah Omnibus Law kita bahas lagi di Karena kesempatan lebih- yang iya. sama. Iya Mas. Terima kasih banyak Mas Eko udah berkunjung di sini. Iya, sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Amin. Semoga karyawannya bisa bikin serikat yang kuat lah. Amin. Oke, itu aja pemirsa podcast kali ini. Semoga yang kita bagi sekarang bermanfaat buat teman-teman. Terus, nah tadi kalau teman-teman punya ide judul podcast ini, silakan komen di bawah ya. Terus jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Salam pergerakan buruh. Salam. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Menciptakan kesejahteraan buruh tani nelayan, itulah cita-cita Partai Buruh. Ayo rakyat Indonesia, kita pilih Partai Buruh menuju Indonesia maju bersama. Bersama Partai Buruh, Bersama Bang Abdul Bais, bersama Partai Buruh, kita bisa. coblos nomor 1 Haji Abdul Bais. Sinergi demi negeri tercinta. Coblos nomor 1 Haji Abdul Bais. Sejahtera bersama.